Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kita terus memohon kepada Allah agar tatkala kita belajar, maka betul-betul menjadikan diri kita ini semakin bermanfaat, semakin baik, semakin soleh, semakin dekat kepada Allah. Karena itu harapan kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena tujuan kita hidup adalah hanya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah, ya, baik saudara kita jin juga, keduanya kita dan jin ini yang punya akal sama-sama bisa berpikir, maka diperintahkan oleh Allah di dunia ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah Ustadz, kalau kita hanya ibadah saja, kita sholat, kita zakat, puasa, haji, atau kita baca Quran, nah kalau kita nggak kerja, bagaimana kita makan? Nah, kadang orang salah persepsi. Padahal makna ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Ibadah itu bukan hanya dilihat dari segi sholatnya saja, meskipun sholat juga perintah. Tapi perhatikan, segala sesuatu apapun yang itu bisa mendatangkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aktivitas yang kita kerjakan itu kalau kita dasari, kita awali dengan kita mencari ridho Allah, dan kita diawali dengan membaca basmalah, dengan kalimat Allah kita lantunkan, ya, setiap pekerjaan, setiap aktivitas kita membaca basmalah, maka apapun pekerjaan kita yang pada hakikatnya adalah mubah, pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, yang itu bukan sunnah atau wajib, maka bisa menaik derajatnya, akan mendatangkan pahala dari Allah. Itu namanya ibadah. Kita tidur, kita makan, kita kerja, nah, itu bisa bernilai ibadah. Kenapa? Kalau pada dasarnya kita ikhlas, kita mencari ridha Allah, kita awali dengan basmalah, dan tujuannya adalah untuk kebaikan. Ingat itu ya. Jadi kadang orang itu menilai orang cuma untuk sholat saja di masjid, ngaji, kalau nggak kerja mau makan apa. Lah ini persepsi kadang-kadang yang keliru. Padahal orang kerja itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya karena mencari ridha Allah. Tujuan kerjanya dia itu baik, cari yang halal, hasil kerjanya digunakan menafkahi keluarganya atau membantu orang yang sangat perlu dibantu atau memerlukan bantuan, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Maka pekerjaan itu bisa bernilai ibadah. Makanya para jamaah Bapak Ibu ingat ya, bahwa Nabi senantiasa mengingatkan kita bahwa dalam konsep kita beraktivitas itu yang penting kita dasari dengan kalimat ini, kata Nabi dalam hadis, kullu amrin la yubda bi bismillah fa huwa aqta atau fa ajdam. Segala aktivitas apapun urusan, kalau itu tidak diawali dengan basmalah, maka dia akan terputus dari rahmatnya Allah atau dari pahalanya Allah. Nah, ini patokan kita dalam hidup. Ini untuk menunjang bahwasanya disitulah Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Ya, jadi ingat para jamaah, kita tidur aja bisa bernilai ibadah. Yakin nggak kita? Nah, yakin. Contohnya kita tidur, kalau tidur kita diatur oleh Allah, tidur kita mengikuti sunnah Rasul, itu bisa bernilai ibadah. Nah ini kadang-kadang manusia kan menganggap sepele, ya, hanya sekedar dia tidur hanya untuk menghilangkan rasa capek setelah dia bekerja. Coba kalau seandainya dia tidur mengikuti pola hidup Nabi, aturan Nabi, sunnah Rasul sesuai dengan syariat, maka tidur ini bisa bernilai pahala di sisi Allah. Caranya bagaimana? Ya ikuti tuntunan Nabi. Kalau kita mau tidur, wudhu dulu, kita tebahi tempat tidur kita berdoa kepada Allah, memohon agar hidup kita, mati kita, bangun kita, itu kita serahkan kepada Allah. Nah, ini kita diajarkan tauhid oleh Nabi. Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu tauhid loh ya. Itu tauhid itu. Kenapa? Secara tidak langsung bahwa kita tidur ini, kita senantiasa menyandarkan hidup kita, mati kita kepada Allah. Bismika, dengan nama Allah, ahya wa amut atau amut wa ahya, hidupku dan matiku ya Allah aku serahkan kepadamu. Loh, ini tauhid, ini jangan dianggap sepele. Jadi mereka yang jahil, mereka yang bodoh, nggak pernah belajar,
menganggap sekedar tidur itu menghilangkan penat, menghilangkan capek. Tidak, padahal tidur bisa bernilai ibadah, makan bisa bernilai ibadah, bekerja bisa bernilai ibadah. Itulah fungsi Allah menurunkan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Kandungannya luas sekali ini para jamaah. Jadi kalau kita membedah ayat ini, Masya Allah, jadi nggak ada yang sia-sia hidup kita di dunia para jamaah. Betul, nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Kalau hidup kita pengen berkah, hidup kita betul-betul dinilai ibadah setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Ingat, konsep hidup kita mengikuti aturan Nabi, syariat Islam, maka akan bernilai ibadah. Sampai-sampai hubungan suami istri ibadah, betul nggak? Betul. Kenapa? Kalau hubungan suami istri saja itu mengikuti konsep Nabi, berdoa kepada Allah, sampai urusan keluarga diatur loh, Masya Allah. Sampai seperti itu. Urusan kerja, hubungan suami istri, urusan makan, urusan tidur. Jadi apapun, mulai kita tidur, ya bangun tidur, tidur lagi, sampai kita aktivitas apapun, itu kalau kita mengikuti konsep syariat Islam, mengikuti aturan Nabi, maka akan bernilai ibadah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya saya sampaikan bahwa jadilah kita hidup ini sesuatu yang bernilai ibadah. Ya. Saya katakan sekali lagi, jadikanlah hidup kita ini di dunia ini selalu bernilai ibadah. Apapun aktivitas yang kita kerjakan, maka hendaknya kita mencari ridha Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah azza wa jalla ketika mendefinisikan, mengartikan ibadah di dalam surat Az-Zariyat 56 tadi apa? Beliau mengatakan, al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardu minal aqwali wal af'ali ad-dhahira wal batinah. Jadi yang dimaksud ibadah itu apa? Ibadah itulah segala sesuatu yang mencakup dalam kehidupan manusia, apabila apapun aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, ucapan dan perbuatannya itu mendatangkan ridho dan cinta Allah, maka itu namanya ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu didasari dua, yaitu al-mahabbah wa tadallul. Adanya kecintaan dan ketundukan kita kepada Allah. Kita cinta kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Apapun yang disyariatkan oleh Allah kita tunduk. Tidak boleh kita menentang dan tidak boleh kita membantah. Itu saja sebenarnya, gampang. Hidup itu kalau kita mau bikin simple bisa. Yang penting apa? Ikuti syariat Allah, ikuti ajaran Islam, selesai permasalahannya. Gak usah kita mengikuti aturan-aturan yang lain, pendapat-pendapat yang lain yang bertentangan dengan syariat Islam. Itu saja. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah apa yang kita sampaikan sebagai motivasi. Semoga apapun hidup kita bernilai ibadah, ya, apapun yang kita kerjakan, insyaallah.